Halo semuanya, aku Arif dan selamat datang di There's something happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? Di video kali ini aku akan mereview sebuah film yang saat ini sedang tayang di bioskop tanah air dan lumayan hits juga. Film ini berjudul Dune yang diangkat dari novel dengan judul yang sama yang ditulis tahun 1965 oleh Frank Herbert. Di video ini nantinya akan ada beberapa spoiler tentang alur cerita film Dune. Jadi buat kalian yang nggak tahan dengan spoiler, silahkan jangan menonton video ini. Dan buat kalian yang nggak masalah dengan itu semua dan emang penasaran, ya stay dimanapun kalian berada dan selamat menikmati video ini. Film ini berlatar di masa depan dan berfokus di sebuah planet yang bernama Arrakis yang mana sebagian besar daratannya itu merupakan gurun pasir. Dan di gurun pasir itu terdapat rempah-rempah yang sangat berharga. Apalagi rempah-rempah itu sangat berguna untuk perjalanan antar bintang. Dan jelas udah banyak orang yang sangat menginginkan rempah-rempah itu. Atas perintah dari kekaisaran, sebuah keluarga bangsawan yang bernama House of Atreides diberi mandat untuk mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan planet Arrakis, termasuk memanen rempah-rempah berharga di dalamnya. Nah, keluarga Atreides ini bukannya senang tapi justru agak terpaksa menerima mandat itu. Karena planet Arrakis ini sebelumnya dikuasai oleh bangsa yang bernama Harkonnen, yaitu bangsa yang benar-benar brutal dan kejam dan benar-benar menjajah planet Arrakis itu. Dan ini semua membuat keluarga Atreides merasa takut bahwa Harkonnen cemburu dan ingin mengambil alih lagi kekuasaan itu. Dan film ini nantinya akan berfokus pada konflik antara Atreides melawan bangsa Harkonnen dalam memperebutkan kekuasaan di planet Arrakis. Film Dune ini kan memang film yang mengangkat cerita penjajahan dan dibungkus dengan kemasan interstellar, jadi seperti film Star Wars gitu. Tapi meskipun begitu, film ini tetap menggunakan elemen-elemen yang cukup relevan dalam hal cerita penjajahan. Misalnya seperti planet Arrakis ini kan dijajah karena di planet itu ada rempah-rempah berharga. Dan seperti yang kita tahu, dulu bangsa kita kan juga dijajah dengan alasan rempah-rempah. Terus planet Arrakis ini dihuni oleh bangsa yang bernama bangsa Fremen yang mana memiliki kesamaan dengan bangsa Arab di bumi, di mana semua rempah-rempah berasal. Dan kenapa aku bilang bangsa Fremen ini memiliki kesamaan dengan bangsa Arab? Karena dibuktikan dengan adanya diksi-diksi Arab, misalkan seperti lisan Al-Ghaib ataupun Mahdi. Jadi film ini bagiku terasa sangat relevan dalam hal mengangkat cerita penjajahan. Dari dulu aku sebenarnya nggak begitu suka dengan film yang terlalu melibatkan banyak elemen CGI di dalamnya. Dan meskipun film Dune ini memiliki banyak CGI yang bombastis, tapi untungnya tetap didasari dengan cerita yang berkualitas. Apalagi sutradara film ini yaitu Denis Villeneuve memang terbiasa membuat film dengan CGI yang banyak, tapi ceritanya tetap oke. Misalkan seperti Blade Runner, terus Arrival, itu film-film yang menggunakan banyak CGI, tapi ceritanya bagus. Dan selain CGI, bener-bener aku apresiasi seluruh makeup maupun visual effect dalam film ini. Dan yang paling aku suka itu ya desain dari Sandworm, yang mana Sandworm ini kan memang kepala di depannya langsung dengan taring-taring tajam. Nah, taring-taring tajam ini dilihat dari jauh itu seakan-akan membentuk seperti pola bola mata yang mana bagiku itu sangat estetis sekali. Aku langsung tahu bahwa film ini memiliki budget yang sangat besar hanya dengan melihat jajaran pemainnya. Ya bagaimana enggak? Seluruh aktor atau bisa kukatakan hampir seluruh aktor yang bermain di film ini merupakan aktor dengan nama yang bukan nama kecil lagi. Misalkan seperti Timothée Chalamet, ada Jason Momoa, ada Oscar Isaac, ada Rebecca Ferguson, ada Zendaya, dan masih banyak lagi. Dan sejujurnya, aku nggak menemukan alasan yang pasti kenapa sebuah film ini menjadi ajang berkumpul nama-nama besar itu. Padahal menurutku,
peran yang mereka mainkan bukanlah peran dengan tingkat kesulitan yang sangat wajar dimainkan oleh mereka. Tapi aku berpikir mungkin karena film ini dulu pernah dibuat di tahun 80-an dan sepertinya gagal. Jadi aku pikir salah satu alasan kenapa film ini mengumpulkan banyak pemain dengan nama-nama besar ya untuk menarik perhatian. Dan salah satu alasan kenapa aku bilang film Dune ini memiliki cerita yang sangat berkualitas adalah karena pemberian scoring film yang kurasa sangat diperhitungkan dengan matang. Jadi dari awal sampai akhir film, aku benar-benar bisa merasakan sensasi bagaimana kehidupan di luar angkasa. Bagaimana sensasi perjalanan antar bintang. Dan misalkan film ini dibuat dengan durasi 5 jam, aku akan tetap menikmati film ini. Tentu saja itu karena diimbangi dengan sinematografi yang benar-benar bagus. Ya jelaslah, sutradaranya Denis Villeneuve. Penyusunan alur cerita di film ini juga disajikan dengan sangat lambat, atau dengan kata lain slow burn. Dan menurutku ini sangat wajar dan juga penting. Kenapa? Karena dengan cerita yang mengangkat tema kolosal seperti ini, detail-detail kecil itu sangat penting. Misalkan seperti apa planet Arrakis itu, bagaimana bangsa yang menghuninya, seperti apa Sandworm, terus berbagai keluarga-keluarga bangsawan seperti Atreides atau Harkonnen itu orang-orangnya seperti apa. Itu semua harus diceritakan di film ini. Dan memang sudah diceritakan. Jadi buat kalian yang kira-kira nggak suka film dengan tema atau tempo yang lambat, mungkin akan menganggap film ini sebagai film yang berat atau bahkan membosankan. Nah, dengan penyusunan alur cerita yang pelan seperti itu, membuat adegan dalam film ini cenderung disajikan secara kalem, secara tenang. Tapi bukan kalem biasa. Istilahnya sih calm before storm. Jadi semua kekaleman itu, semua adegan yang pelan itu akan mengantarkan kita pada sebuah puncak peperangan yang penuh dengan intrik perebutan kekuasaan antara Atreides melawan Harkonnen. Ngomongin soal adegan, bahkan adegan kecil di film ini juga benar-benar diperhitungkan secara mendetail. Misalkan seperti Paul Atreides, yaitu putra mahkota dari keluarga Atreides yang mana merupakan tokoh utama dari film ini. Di awal-awal film itu dia diperlihatkan sebagai pribadi yang nggak mau menerima tahta kekuasaan. Bahkan saat latihan bertarung pun dia juga ogah-ogahan, mut-mutan. Tapi di akhir film, entah mengapa dia tidak segan-segan untuk menggunakan kemampuan bertarungnya demi harga diri. Dan di saat yang sama juga, dia rela memimpin bangsa Fremen untuk kembali merebut tanah kekuasaannya dari para penjajah. Dan karena film ini memang direncanakan bakal memiliki sequel atau mungkin ada beberapa film lanjutan ke depan, jadi wajar aja kalau ada beberapa hal yang masih belum jelas di film ini. Contohnya seperti siapa kaisar itu juga belum diperlihatkan. Terus bagaimana sepak terjang Bene Gesserit atau perkumpulan para penyihir wanita itu juga belum begitu ditonjolkan. Terus keberadaan Paul Atreides ini, si tokoh utama itu, yang di saat yang sama merupakan anak ramalan dari pihak Bene Gesserit dan juga bangsa Fremen, itu juga belum dijelaskan endingnya bakal seperti apa. Dan Paul ini kan memiliki kemampuan penglihatan masa depan, yang mana di penglihatan itu bangsa Fremen akhirnya dapat menguasai kembali tanah airnya. Dan menurutku itu pasti bakal diceritakan di film-film selanjutnya. Kalau soal kekurangan dari film ini, apa ya? Ya mungkin kalau benar-benar dicari kekurangannya mungkin kurang panjang aja. Karena bagiku film ini udah cukup bagus sebagai film pertama. Jadi singkat aja, film ini bakal aku kasih skor 8,5. Oke, mungkin itu dulu review film Dune dari Disklik kali ini. Dan jangan lupa kalau kalian menyukai video ini ya silahkan klik like.
Terus kalau misalkan kalian memiliki rekomendasi tentang film ataupun series yang ingin kami bahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. See you next time.